Oke, halo, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di webinar jurnal Growth Series pada hari ini. Senang sekali aku bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu sekalian, dengan teman-teman di sini yang sudah hadir. Jadi, salam kenal, aku Anissa dari tim jurnal yang hari ini akan memandu jalannya webinar. Nah, nanti selama webinar ini kita akan saling berdiskusi nih, ataupun juga menyimak apa sih sebetulnya fitur yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian untuk mengelola ataupun juga membuat manajemen pergudangan dan inventory di bisnis Bapak Ibu sekalian lebih efektif lagi. Begitu. Jadi seperti yang Bapak Ibu bisa lihat ya di layar saat ini, nantinya kita akan berfokus kepada penjelasan manajemen pergudangan dan inventory di Mekari Journal. Oke, jadi sambil kita juga menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung, silakan nih boleh sekali untuk Bapak Ibu sekalian boleh saling berkenalan juga di kolom chat dengan teman-teman yang lainnya. Jadi kalau misalkan kita lihat saat ini sudah cukup ramai juga ya teman-teman yang saling berkenalan dan sudah join juga di webinar hari ini. Jadi aku ucapkan sekali lagi selamat datang dan selamat menikmati diskusi di webinar nanti. Silakan nih Bapak Ibu sekalian boleh sekali untuk disebutkan nama lengkapnya, lalu juga nama company ataupun instansi dan juga domisilinya di mana. Jadi kita bisa saling tahu nih Bapak Ibu sekalian dari daerah mana saja. Oke, ini kalau misalkan aku lihat di kolom chat ada dari Bandung nih, dari Pak Muhammad Alzi dari PT Daklen. Sorry if ini ya kalau misalkan aku ada salah pengucapan, tapi selamat datang Pak Muhammad Alzi dari Bandung. Lalu juga ada dari Tangerang Selatan, ada dari Klinik Padma juga, ada dari Bogor, Kalimantan, Bekasi, dan lain sebagainya. Jadi silakan boleh saling berkenalan juga nih Bapak Ibu yang lain sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung. Oke, boleh di next? Oke, ini kebetulan aku cek ada yang komen katanya tidak ada suara. Mungkin bagi Bapak Ibu yang lain atau teman-teman, jika memang suaraku tidak terdengar dengan jelas, boleh saling berkabar di kolom chat ya, jadi aku bisa segera perbaiki. Tapi harusnya mungkin boleh bantu konfirmasi saat ini suaraku terdengar dengan jelaskah atau mungkin benar tidak ada. Mungkin boleh bantu konfirmasi juga ya Bapak Ibu sekalian di kolom chat. Oke, oke. Oke, kalau gitu masih masih aman ya, masih jelas. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin bagi Bapak Ibu yang seandainya belum terdengar suaranya, boleh untuk relogin dulu, boleh untuk out dulu dari webinarnya, nanti coba untuk masuk kembali. Semoga sudah terdengar nantinya ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi setelah ini nantinya sebelum kita mulai ke topik acaranya, aku akan menyampaikan terlebih dahulu informasi mengenai pembaruan di jurnal, khususnya bulan Mei tahun 2024. Jadi ada apa saja sih pembaruan fitur-fitur di jurnal? Jadi nanti informasi ini juga akan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian karena pastinya sudah menggunakan jurnal ya. Lalu setelah itu kita akan langsung masuk ke sesi yang paling penting dan pastinya ditunggu-tunggu, yaitu mengenai kupas tuntas manajemen pergudangan dan inventory di Mekari Journal. Jadi pasti dari Bapak Ibu sekarang udah penasaran juga ya kira-kira sebetulnya fitur apa saja sih di jurnal yang bisa memanage pergudangan dan juga inventory di bisnis Bapak Ibu sekalian. Apa saja cara kerjanya dan lain sebagainya. Apa juga studi kasus atau mungkin use case yang selama ini banyak dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nanti akan dibahas di kupas tuntas oleh pembicara kita nih dari tim product manajernya jurnal. Lalu nanti akan ada sesi tanya jawab interaktif juga dengan tim produk di mana selama webinar ini berlangsung silakan nanti boleh disampaikan pertanyaan yang pastinya masih terkait dengan topik hari ini ya Bapak Ibu sekalian yaitu manajemen pergudangan dan inventory. Nanti akan kita kulik dan akan kita diskusikan di sesi tanya jawab interaktif. Dan ada sesi giveaway dan juga closing juga nanti di penghujung acara. Untuk detailnya akan aku infokan di slide berikutnya. Boleh di next? Oke, nah ini ada beberapa pembaruan, boleh di next ya, untuk fitur-fitur di jurnal pada bulan Mei ini. Jadi seperti yang akan sebetulnya kita bahas juga ya secara lengkap di webinar hari ini, nantinya di jurnal itu sudah ada fitur supply chain management nih, Bapak Ibu sekalian. Di mana dengan adanya fitur supply chain management ini diharapkan kita bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan efektivitas dalam proses-proses proses produksi dan juga distribusi. Nah, di fitur supply chain management ini ada terbagi beberapa fitur juga ya, ada inventory batch tracking, multi-level warehouse, dan juga work order. Di mana ketiga ini nanti juga akan disinggung nih oleh para pembicara kita, khususnya tentang warehouse management ya. Boleh di next?
Oke, yang pertama aku akan informasikan terlebih dahulu. Jadi dengan adanya fitur inventory batch tracking ini, di mana Bapak Ibu sudah bisa untuk mengelola item inventory berdasarkan tanggal kadaluarsanya. Jadi setiap produk itu bisa dikategorikan berdasarkan batch dengan tanggal kadaluarsa dan juga deskripsi tersendiri pada masing-masing produk. Nah, dan saat ini dengan ada fitur ini di Supply Chain Management Journal, Bapak Ibu harapannya bisa untuk semakin strategis lagi ya dalam membuat keputusan jika persediaan sudah mendekati tanggal kadaluarsa nih. Tapi sebagai informasi, fitur supply chain management atau juga yang termasuk dengan inventory batch tracking ini saat ini tersedia di paket jurnal 360. Nah, nanti detailnya seperti apa jika Bapak Ibu akan tertarik untuk diskusi juga akan aku infokan di slide berikutnya. Boleh di next? Oke, setelah tadi inventory batch tracking, kita juga ada fitur multi-level warehouse, di mana harapannya dengan adanya fitur ini dari Bapak Ibu sudah bisa untuk melakukan penyesuaian stok dan juga laporan jumlah stok gudang. Jadi Bapak Ibu sudah bisa nih untuk melacak detail, lokasi, dan akurasi persediaan dengan adanya laporan kuantitas stok gudang. Sebagai informasi, fitur ini juga tersedia di paket jurnal 360. Boleh di next? Nah, berikutnya ada fitur work order, di mana di sini Bapak Ibu bisa pantau track routing pada proses produksi nih, Bapak Ibu sekalian. Jadi saat ini dengan adanya work order ini, Bapak Ibu bisa memantau status produksi melalui satu dashboard. Jadi dari tim produksi itu juga dapat update nih progres setiap routing, sehingga leader atau stakeholder yang terkait pada project atau bisnis ini bisa memantau proses produksinya itu sudah sampai mana, begitu. Nah, untuk work order ini sudah tersedia pada paket Jurnal Enterprise Plus dan juga Jurnal 360. Boleh di next? Nah, itu tadi beberapa pembaruan khususnya pada modul supply chain management ya, Bapak Ibu sekalian. Ada inventory batch tracking, ada eh, work order, dan juga tadi ada beberapa lainnya yang bisa Bapak Ibu kulik lagi. Nah, tapi kalau seandainya dari Bapak Ibu memang tertarik untuk berdiskusi lebih lanjut ya, atau juga ingin mengikuti sesi produk demonya dulu nih, jangan khawatir. Jadi saat ini dari jurnal juga akan memberikan fasilitas untuk Bapak Ibu sekalian mengikuti sesi weekly product demo. Jadi mungkin let's say setelah mendengar informasi pembaruan fitur di jurnal tadi, dari Bapak Ibu mungkin ada yang berpikir, saya mau lihat dulu deh seperti apa sih memangnya fitur ini bekerjanya kayak gitu, atau mau lihat dulu nih tampilannya seperti apa, cara mengaksesnya dan lain sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu tertarik untuk ada kebutuhan untuk mengetahui atau untuk eksplor lebih lanjut, bisa mengikuti dulu sesi produk demonya. Sesi ini gratis Bapak Ibu sekalian, jadi silakan disesuaikan saja dengan kebutuhannya. Kita mengadakan weekly. Kalau Bapak Ibu tertarik, silakan boleh disampaikan di feedback form, yaitu di bit.ly/jgs101-fb2. Atau nanti dari rekanku tim jurnal lainnya juga akan bantu share linknya di kolom chat, jadi bisa langsung diklik ya agar lebih mudah lagi. Oke, boleh di next? Nah, ini dia. Jadi seandainya dari Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan webinar, boleh segera sampaikan di fitur atau di kolom Q&A. Silakan khusus untuk pertanyaan webinar boleh disampaikan di Q&A ya. Mohon untuk tidak disampaikan di kolom chat karena nanti khawatir akan tertimbun dengan komentar yang lain. Jadi silakan untuk pertanyaan tentang topik webinar boleh disampaikan di Q&A. Boleh di next? Nah, ini dia ya, sempat sampaikan feedback. Jadi di feedback di webinar hari ini kita juga akan membagikan e-sertifikat karena sudah mengikuti webinar. Dengan caranya Bapak Ibu bisa saja langsung mengisikan feedback form dengan menyampaikan feedback event juga dan lain sebagainya. Pastikan nama lengkapnya sesuai, penulisannya dan juga alamat emailnya aktif. Lalu itu tadi ya, jika Bapak Ibu ada kebutuhan untuk konsultasi lebih lanjut atau juga ingin meeting dan mengikuti produk demo, langsung disampaikan di feedback form. Boleh di next? Nah, mungkin di sini juga boleh reaction nih, siapa saja yang sudah join di komunitas jurnal. Jadi saat ini kita sudah ada 800 lebih teman-teman pengguna jurnal dari berbagai perusahaan yang tergabung di komunitas WhatsApp. Silakan nih kalau Bapak Ibu tertarik untuk sharing juga ya tentang, nggak hanya tentang penggunaan jurnal, tapi juga tentang insight bisnis lainnya, regulasi pemerintah, dan lain sebagainya dengan teman-teman finance lain, boleh ikut bergabung di grup komunitas ya, yang juga disediakan pertanyaannya di feedback form. Boleh di next?
Oke, selain itu Bapak Ibu juga bisa akses community website Mekari. Jadi di sini kami juga memberikan informasi seputar bisnis, regulasi pemerintah, dan juga informasi mengenai event jurnal. Silakan di-explore, silakan dikepoin untuk websitenya. Boleh di next? Nah, ini yang menarik Bapak Ibu sekalian sebelum kita langsung ke sesi pembicara ya. Jadi saat ini kita juga mengadakan door prize nih Bapak Ibu sekalian. Silakan bagi yang ingin mendapatkan saldo GoPay Rp100.000 untuk 3 orang pemenang, boleh nih. Silakan kepoin informasinya di layar. Jadi Bapak Ibu bisa untuk mengupload cerita atau pendapat ya mengenai pengalamannya menggunakan jurnal. Jadi apa saja sih sebetulnya yang dibantu oleh Mekari Jurnal yang Bapak Ibu rasakan, lalu juga cerita menarik lainnya dan di-share di media sosial dengan menyertakan hashtag tentu bisa dan juga hashtag jurnal community. Boleh sebagai hashtag ataupun sebagai caption. Nanti Bapak Ibu boleh tag Instagram Jurnal Official, lalu juga nanti ketika Bapak Ibu sudah upload story dan juga feeds-nya, Bapak Ibu sudah bisa juga nih untuk bantu infokan ke kami yang ada di webinar. Jadi silakan boleh chat ke panelis dengan format sudah dan juga informasi username Bapak Ibu sekalian. Lalu pastikan akun Instagram Bapak Ibu tidak di private, jadi nanti dari tim jurnal bisa cek ya, bisa lihat apakah Bapak Ibu sudah upload atau belum. Nanti untuk 3 pemenang yang beruntung, yang paling menarik ceritanya, itu akan kami pilih dan akan mendapatkan Rp100.000 GoPay dan juga kiriman spesial merchandise dari Mekari. Jadi silakan, mungkin informasi ini boleh di screenshot dulu, nanti sembari berjalannya webinar boleh dilakukan ya, jadi boleh di-share nih kira-kira ada cerita menarik apa aja dengan penggunaan jurnal. Nanti akan kita pilih dan akan diberikan saldo GoPay Rp100.000 untuk 3 orang pemenang. Boleh di next? Oke, tanpa berlama-lama lagi, karena di sini sudah semakin ramai juga teman-teman yang bergabung. Jadi untuk sesi mengenai kupas tuntas manajemen pergudangan dan inventory di Mekari Jurnal nanti akan dibantu jelaskan oleh tim product manager jurnal langsung, yaitu dari Mas Haidar Aji dan juga Mas Tarek Akbar. Untuk Mas Haidar Aji dan Mas Tarek Akbar, silakan boleh dinyalakan kamera dan mikrofonnya. Oke, halo. Halo, halo. Halo, gimana kabarnya Mas Tarik dan Mas Haidar? Baik, baik. Baik ya. Kita ketemu lagi nih di webinar jurnal. Nah, mungkin seperti yang udah kita infokan sebelumnya ya, Mas Tarik dan Mas Haidar. Jadi kita akan membahas full nih, kupas tuntas mengenai manajemen pergudangan dan inventory di Mekari Jurnal. Silakan dari Mas Tarik ataupun Mas Haidar Haji boleh dimulai ya untuk sharing sessionnya. Silakan. Oke. Dari Oke, thank you teman-teman udah sempetin hadir di webinar series jurnal kali ini. Aku izin untuk share screen ya, teman-teman. Ya, boleh silakan. Boleh dicoba share screen dulu, Kak. Oke, layarku kelihatan teman-teman. Ya, udah terlihat dengan jelas. Boleh dilanjut, Kak Tarek. Oke, thank you teman-teman udah sempetin hadir pada sesi siang hari ini. Siang hari ini khususnya kita mau ngebahas terkait dengan manajemen gudang dan produk gitu ya, yang terutama yang ada di jurnal. Mungkin di jurnal sendiri, di warehouse management kita banyak bersinggungan sama activities-activities yang ada di layar gitu ya, mulai dari stock adjustment, fulfillment inbound, atau pemenuhan dari penerimaan barang. Terus storage location, nah ini fitur baru yang tadi juga udah sempat dibahas sama Anissa. Terus juga ada warehouse transfer atau manage antar warehouse gitu ya, dan fulfillment outbound gitu ya. Nanti di inventory management juga akan dibantu sama Mas Aji, yaitu ada terkait dengan produk varian, produk management, serial number, batch expiry dates, dan of course bagian-bagian dari activities-activities yang ada di jurnal ini semuanya udah ke integrate with accounting information gitu ya, atau accounting feature yang ada di jurnal. Nah, ini sebenarnya mungkin secara garis besar gambaran di jurnal. Sebenarnya kita punya berbagai quote-unquote berbagai macam modules gitu ya, atau features mulai dari sourcing, produce, store, sell sampai report and analysis gitu ya. Tapi hari ini kita akan coba fokus untuk beberapa item saja yang terkait dengan manajemen gudang. Yang pertama mulai dari fulfillment inbound, product management dan inventory management, serta warehouse management dan fulfillment outbound kayak gitu. Mungkin terutama kita akan fokus ke fitur-fitur yang sebenarnya jadi launching baru kita nih gitu ya di 2024 ini yang mungkin teman-teman juga sebelumnya belum aware.
kayak gitu. Nah, ini sebenarnya yang hari ini akan kita bahas seperti yang tadi aku mention, ada fulfillment inbound mulai dari penerimaan barang. Terus habis itu kita ada storage location atau multi warehouse storage gitu ya. Mulai dari row, rack, bin atau nanti bisa dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Inventory management bisa kalau misalnya teman-teman di perusahaan ada yang pakai produk varian, mulai dari atau inventory batch tracking atau serial number dan atau sebenarnya pakai expiry dates kayak gitu. Terus ada of course ada warehouse activities yang udah bisa dilakuin seperti warehouse transfer, stock adjustment dan terakhir pada saat barang keluar atau fulfillment outbound kayak gitu. Mungkin supaya lebih interaktif, aku nanti akan coba untuk bahas masing-masing fitur secara satu persatu. Setelah itu aku langsung coba jump ke demo di products-nya gitu ya, supaya bisa kelihatan gambaran dari masing-masing fitur. Sebenarnya fiturnya tuh quote-unquote ada di mana sih di jurnal dan gimana caranya kita bisa ngerasain gitu ya. Of course di jurnal sendiri, seperti yang teman-teman juga tahu, sekarang udah ada gudang gitu ya. Informasi gudang ini bisa membantu kita untuk memantau operasional secara online gitu ya. Pantau stok tersedia yang ada di jurnal, catat penempatan barang secara detail. Apalagi sekarang udah ada row bin atau informasi lokasi lebih spesifik atau storage location-nya, serta ada evaluasi barang-barang yang ada di gudangnya kayak gitu. Nah, di sini aku ada contoh screenshot-nya sedikit. Ini nanti kita akan bahas di jurnal langsung. Sebenarnya kita bisa uh, gunain storage location di level gudang atau di dalamnya kita bisa set gitu ya. Sebenarnya di dalam sebuah gudang kita punya berbagai jenis storage level itu seperti apa. Misalnya, mungkin aku langsung bawa ke jurnal gitu ya supaya lebih mudah gitu ya untuk kita lihatin. Nah, di sini aku udah sediain warehouse yang untuk demo di hari ini. Di sini ada warehouse Pejaten gitu ya. Nah, di warehouse Pejaten ini sebenarnya nanti kita bisa nih melakukan set level gitu ya. Level ini sendiri sebenarnya kita bisa customize gitu ya. Mulai dari level area, level row, bin, atau sesuai dengan penempatan yang ada di company masing-masing seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini aku coba settings untuk ada 3 level aja di bawah di dalam level warehouse Pejaten gitu ya. Ada area yang di dalam area itu ada row dan di dalam area itu ada bin seperti itu. Sorry, warehouse Pejaten. Nah, aku juga udah bikin gitu ya. Di sini ada beberapa ada beberapa level yang bisa kita maintain. Di sini ada level pertama atau level satu, storage level satu atau storage level area, yaitu 001 dan 002. Terus habis itu di bawah level area dia ada row dan ada row dan ada binnya gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih can store inventory di sini gitu ya atau informasi yang tadi kita tik pada saat kita melakukan maintenance warehouse. Nah, sebenarnya ini adalah settings di mana kita memperbolehkan apakah si storage location tersebut boleh menyimpan inventory. Misalnya, di sebuah area seharusnya nggak boleh ada inventory secara langsung. Harus disimpan di sebuah row, misalnya untuk barang besar, dan sebuah bin kalau misalnya barang kecil gitu ya. Nah, itu bisa kita konfigurasi dengan apakah si storage location tersebut bisa menyimpan barang atau tidak dengan cara menyimpan berdasarkan levelnya seperti itu. Of course, masing-masing warehouse bisa kita lakukan settingsnya masing-masing gitu ya. Contoh lain, misalnya aku siapin, sorry, aku siapin warehouse kedua di mana location yang berada di sini dia punya cuma satu level gitu ya. Dia cuma ada area dan dalam area itu cuma ada area satu dan area dua di mana mereka bisa langsung menyimpan inventory seperti itu. Nah, di masing-masing row rack bin ini sebenarnya nanti kita bisa berinteraksi, kita bisa jadiin sebagai informasi di dalam sebuah transaksi. Mungkin aku sedikit lanjut dulu aku sedikit lanjut terlebih dahulu, aku barengin fitur demonya bareng sama warehouse transfer. Kayak gitu. Seperti yang kita tahu, warehouse transfer ini memudahkan kita untuk memaintain inventory yang ada di sebuah warehouse kalau misalnya kita memindahkan satu barang ke gudang lainnya atau satu lokasi gitu ya. Misalnya dari storage location A ke storage location lainnya. Nah, di sini kita sekarang udah bisa dimudahkan sorry, dengan adanya Rorek Bin, kita dimudahkan untuk melakukan storage transfer dengan Rorek Bin-nya kayak gitu. Nah, di sini misalnya aku ada
um, sorry, warehouse. Ini nggak kelihatan lagi. Gini. Oke. Layarku masih kelihatan ya teman-teman, semoga. Nah, nah, di sini sebenarnya kita lihat tadi di salah satu warehouse demo yang aku coba show gitu ya di warehouse fill rate gitu ya. Di sini dia simpen produk pentol gitu ya. Nah, sebuah produk pentol ini misalnya mau kita transfer ke warehouse Pejaten. Di menu warehouse transfer sekarang kita udah bisa nih melakukan pemilihan warehouse barang tersebut diambil dari mana dan akan disimpan di mana gitu ya. Di sini misalnya hari ini aku udah siapin data-data yang aku mark dengan uh, tag demo supaya kita memudahkan kita untuk mengidentifikasi. Nah, dari warehouse fill rate gitu ya, itu aku transfer ke warehouse Pejaten. Tadi kita pakai pentol sebagai demo. Nah, di sini misalnya quantity yang sebelumnya itu dia di transfer dari warehouse fill rate, warehouse demo sebanyak 200 dan mau ditransfer let's say kita transfer 10 item gitu ya, 10 pieces. Dan sebelumnya di warehouse Pejaten itu ada 0 pieces dan jadi 10 pieces. Nah, sekarang kita bisa atur gitu ya supaya uh, sebenarnya si pentol ini datang dari storage location mana gitu ya. Misalnya dia pentolnya diambil dari storage location atau dari area 2 gitu ya. Itu bisa kita pilih seperti itu. Dan misalnya mau kita simpen di specific location atau specific row rack bins yang ada yang tadi kita udah save gitu ya di warehouse Pejaten. Mungkin di sini aku pilih salah satu aja. Let's say, nah di sini kelihatan kalau misalnya 002 sebagai area yang tadi nggak bisa di save, dia nggak keluar di sini. Informasi area 002 doang itu nggak keluar. Tapi ada 002 slash AA, 001 slash AA dan 002 slash AB itu adalah level storage location yang ada di bawah area 001 maupun area 002 gitu ya. Nah ini contohnya 001 AA dan 002 slash AB yang diperbolehkan untuk melakukan store sebuah items gitu. Mungkin aku simpen di salah satu item saja. Di sini kita bisa alokasiin multiple, mungkin aku alokasiin multiple quantity gitu ya. Di sini bisa dialokasiin bisa dialokasiin multiple quantities. Pada saat kita save, kita lakukan transfer. Di sini kita bisa cek dia menyimpan informasi kalau misalnya yang ditransfer adalah dari area 2 ke warehouse Pejaten dengan bin 01 kayak gitu. Nah, di sini sebelum aku refresh gitu ya. Nah, di sini produknya tadi belum ada pentol gitu ya. Dan pada saat kita refresh, pentol akan masuk 10 gitu ya sebagai produk yang barusan aku transfer dari warehouse fill rate ke warehouse Pejaten kayak gitu. Di informasi terkait bin 01 pun juga ada informasi terkait dengan produknya. Di sini produk yang barusan itu udah masuk seperti itu. Kita bisa maintain informasi lokasi seperti itu. Um, Kira-kira itu untuk uh, multi level warehouse. Kita coba lanjut dulu ke bagian inventory dan nanti akan dilanjutin ke cycle berikutnya kayak gitu. Oke, oke. Mungkin dari sisi inventory sebenarnya Aji yang akan coba share. Aji mau langsung share. Oke, boleh. Dari teman-teman community bisa bantu untuk share deck-nya nggak ya? Yang hari ini. Halo semuanya. Jadi hari ini, Oke. Ya, oke, sebentar ya Kak ya. iya, ya. Jadi selamat siang ya. Oh, siang Bapak Ibu semua. Pada kesempatan kali ini, aku mau bantuin Tarek untuk share terkait beberapa hal terkait inventory nih. Untuk item hari ini yang dibahas kurang lebih ada dua. Boleh di next, Vanessa. Ada dua, yaitu pertama adalah terkait inventory, sorry, terkait produk varian dan juga produk manajemen termasuk di dalamnya. Dan setelah itu
juga yang akan jadi lanjutannya adalah terkait bagaimana mengelola inventory dengan apabila memang menggunakan pelacakan yang lebih keren nih, pelacakan yang lebih detail dibandingkan yang sebelumnya. Karena kalau saat ini jurnal kan hanya ngelihat, kalau misalnya saat ini jurnal itu sekarang kita hanya bisa ngelacak kuantitinya aja. Mungkin ada, sempat saya lihat juga ada pertanyaan, dari bapak-bapak ibu sekalian, kapan sih jurnal bisa ngelakuin pelacakan secara expiry date gitu, atau sebenarnya secara uh, gimana, secara serial number. Nah, boleh lanjut dulu. Nah, mungkin habis ini aku bakal share. Cuma mungkin mau ngasih share, masih mau memberitahu terlebih dahulu secara singkat sebenarnya untuk produk varian, product information, sama inventory management itu ada apa aja. Suaranya masih kurang jelas nggak? Ya, sekarang. Mungkin boleh coba di headphone-nya di lebih dekat lagi, Kak. Sebetulnya terdengar, cuma mungkin agak sedikit kresek-kresek masih ada gitunya. Oke, Mm. oke, baik. Oke, ini sepertinya sudah lebih baik. Oke, baik. Thank you. Boleh di next dulu mungkin. Oke. Oke, kalau tadi Tarek sempat ngasih tahu terkait storage location, sekarang lanjut ke inventory management. Spesifik ke produk varian, sama inventory tracking dulu kali ya untuk sekarang, yang pada kesempatan kali ini. Sebenarnya masih kecil nggak ya? Soalnya udah lumayan kenceng nih di harusnya. Oke, kalau di aku sudah terdengar jelas, tapi mungkin bisa didekatkan lebih lagi nggak, Kak Aji, untuk mikrofonnya? Oke, kalau sekarang sih harusnya udah deket ya. Oke, oke. Gini, ini udah lebih baik. Mungkin dari teman-teman boleh dibantu juga volumenya dibesarkan juga ya. Oke. Ya, boleh udah cukup jelas, Kak Aji boleh dilanjut dulu. Oke, boleh lanjut next slide. Mungkin, Kanisa. Oke, ini yang tadi dijelaskan oleh Tarek. Lanjut, satu lagi. Ini tadi penjelasan terkait secara gudang. Terus terkait multi warehouse yang tadi sudah dijelaskan juga. Ini yang tadi sempat dijelaskan juga terkait multi gudang dan juga warehouse transfer. Mungkin di nextnya lagi. Oke, jadi kalau misalkan dari teman-teman yang dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang udah pernah pakai jurnal, kita tahu lah kalau misalkan jurnal itu punya database produk dan menyediakan layanan ataupun aplikasi untuk menyediakan database produk dan inventory yang terpusat sehingga bisa melihat secara real time. Terus kalau misalkan untuk kompleksitas produk, kita sekarang ada fitur baru yang namanya varian produk yang memudahkan untuk mengelola produk-produk yang ada, dan juga fitur produk dan inventory ini sudah terintegrasi nih dengan invoicing maupun fitur purchase yang ada di Yunal, sehingga setelah input sales penjualan ataupun input pembelian itu sebenarnya sudah otomatis bertambah inventory-nya dan juga bertambah nilai buku untuk inventory-nya. Oke, ini untuk inventory secara general. Lanjut dulu. Next. Nah, untuk fitur barunya yang pertama adalah terkait produk varian. Di produk varian ini, kalau kalau misalkan sebelumnya itu untuk warna sama ukuran ya, kalau misalkan kita contohnya baju, itu mesti itu harus diinput sendiri untuk setiap produknya, dan juga dikasih identifier tambahan. Nah, kalau misalkan saat ini di jurnal sendiri kita udah ada fitur tambahan produk varian, sehingga ketika membuat varian itu sendiri, ketika kita masukin warna warna dan ukuran, misalkan di sini ada warna putih, kuning, dan juga ukuran, nanti akan langsung terbuat produk-produk dengan varian yang terpilih. Nanti aku akan show juga demonya setelah deck ini selesai. Setelah itu, kalau misalkan kita juga bisa di halaman produk yang memiliki varian ini, kita juga bisa melihat stok setiap varian yang ada di dalam satu kelompok produk. Oke, lanjut dulu. Nah, untuk sekarang ini seperti yang sekarang sudah ada. Jadi kalau misalkan informasi informasi yang ada itu sudah tersentralisasi di satu data produk. Jadi untuk semua orang yang menggunakan jurnal itu bisa melihat produk yang sama dan informasi sesuai dengan role-nya masing-masing. Kalau misalkan, dan salah satu use case-nya adalah bisa melihat stok secara real time. Sehingga tim purchasing bisa tahu kapan harus restock, dan juga tim sales dapat menyesuaikan apakah stoknya bisa masuk atau tidak. Penjualannya apakah bisa dilakukan atau tidak. Lanjut.
Nextnya. Nah, kemudian ada kalau tadi kan dikasih tahu ya ada dua fitur tambahan terkait tracking. Nah, pertama itu serial number tracking nih. Jadi kalau misalkan sekarang di jurnal itu kita bisa mencatat sebenarnya setiap produk atau setiap inventory yang ada itu serial number-nya berapa. Ya, dan kita bisa ngelihat sebenarnya kapan sih serial number ini masuk ataupun keluar. Untuk saat ini di bulan ini itu serial number ini sudah terintegrasi dengan aktivitas transaksi tertentu. Kalau misalkan saat ini untuk ketika pembelian, maka akan ada di proses bisnis purchase delivery, sementara untuk penjualan akan ada di bisnis proses sales delivery atau pengiriman penjualan. Dan juga ada satu lagi yaitu di stock adjustment. Lanjut dulu, mungkin Anissa. Kalau misalkan tadi itu serial number, kita bisa tahu nih untuk satu inventory satu itu sebenarnya ada serial number A gitu. Nah, kalau misalkan base tracking ini kita melakukan grouping. Misalkan kalau misalkan di sini kita bisa lihat untuk produk yang di show di presentasi ini kita itu bisa tahu bahwa sebenarnya itu ada produk dengan batch number PO01 yang kadaluarsa tanggal 6 Februari dan ada stoknya sebanyak 30. Sementara untuk batch kedua yaitu PO02 itu kadaluarsa tanggal Mei 2025 dengan stok yang ada saat ini adalah sebanyak 20. Kalau misalkan sekarang itu, kalau misalkan saat ini di jurnal, eh, yang mungkin Bapak-bapak Ibu-ibu tahu itu, kita cuma tahu nih, sebenarnya ada 50 barang loh buat barang ini. Sekarang dengan adanya batch tracking ataupun expiry date, kita bisa tahu, sebenarnya dari 50 ini berapa ada dari 50 ini sebenarnya ada 30 yang kadaluarsanya tanggal sekian dan ada 20 yang kadaluarsanya tanggal sekian. Di mana masing-masing batch atau masing-masing lot itu punya identifier atau penanda tersendiri. Sementara kalau misalkan di serial number tadi, untuk per inventory satu barang itu ada satu penanda khusus yaitu serial number. Untuk fitur batch tracking dan serial number ini ada di purchase delivery, sales delivery dan juga stock adjustment. Baru ada 3 proses itu aja dan kita sedang mengembangkan untuk ada di proses lainnya. Nah, mungkin aku mau demo dulu kali ya terkait fitur ini. Mungkin aku boleh share screen, kan Nisa? Ya, boleh dicoba aja Kak Haji langsung no share. Oke, bentar ya. Oke, sembari menunggu Kak Aji, teman-teman semua mungkin jika memang ada pertanyaan silakan ya sudah boleh disampaikan nih di kolom Q&A. Jadi nanti di sesi tanya jawab kita akan coba jawab pertanyaan satu persatu. Oke, dari Kak Aji boleh dilanjut silakan. Oke, untuk sekarang layarnya udah kelihatan belum ya? Sudah di halaman product details. Oke, baik. Pertama aku mau ngasih tahu dulu kayak terkait yang produk varian. Jadi kalau misalkan untuk Bapak Ibu, kalau misalkan nih memang dari paketnya itu tersedia produk varian, itu maka akan ada muncul satu toggle baru nih di halaman settingnya untuk halaman produk. Dan ini sama juga untuk modul lain. Di sini ada aktifkan varian produk, aktifkan pelacakan nomor seri, dan aktifkan pelacakan secara batch. Kalau ketiga setting ini atau ketiga konfigurasi ini belum dicentang, maka uh, fiturnya tidak akan muncul. Oke, setelah diaktifkan, kita akan coba satu fitur dulu yang terkait dengan produk varian. Kalau kita pakai contoh nama produk misalkan kaos ya, kaos Bandung gitu ya, dengan unit bisnis, dengan kategorinya adalah baju. Nah, sama seperti yang lain, jadi kalau misalkan sama seperti pembuatan produk pada umumnya, di sini kita define nama, kita define unit, tapi ada beberapa field yang tidak ada nih. Kenapa? Nah, kita lihat ke bawah dulu ya. Kita pilih dulu akun pembelian, akun penjualan, sama kita centang dulu deh untuk persediaan barangnya kali ini. Terus ada sesuatu yang baru nih, yaitu namanya varian produk, di mana kita ada dua, yaitu atribut dan opsi. Atribut ini adalah contohnya itu misalkan adalah warna. Jadi kalau misalkan kita punya, ada warna, ukuran, kalau misalkan komputer mungkin terkait size RAM-nya berapa dan lain-lain, itu bisa ditaruh di bagian atribut. Sementara opsi ini akan menempel sebenarnya di atribut itu ada opsi apa saja.
Contoh kalau misalkan warna, di sini saya udah sempat nambahkan ya merah biru kuning. Coba kita mungkin tambahkan dulu warnanya putih, merah biru kuning. Terus karena kita ngomongin kaos, mungkin tambah juga ukuran. Tambahkan ukuran, yaitu ukurannya adalah S, M, L, XL. Kalau saya tapi sih harusnya XXL ya ukurannya. Nah, setelah itu akan otomatis terbuat nih untuk yang ukuran. Untuk yang ukurannya. Hmm, Pokoknya ada yang aneh ya. Oke. Oke. Bahwa ada warna putih, merah, kuning, biru, SML, atau XXL. Nah, untuk sekarang kita mungkin ada beberapa yang undefined, kita skip dulu. Cuma kalau hasilnya itu harusnya seperti apa? Oke, kita hilangin yang putih dulu deh. Oke, harusnya itu hasilnya kurang lebih seperti apa? Nah, jadi dari jurnal bisa membantu nih membuatkan untuk seluruh kombinasi dari ukuran yang ada dan juga warna yang ada. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada merah S, merah M, merah L, merah XL, dan juga merah XXL, kuning dan juga biru. Kita lihat semuanya ada ya, merah, kuning, biru, SML, XXL, XL, XXL, dan sampai semuanya. Nah, jadi kalau misalkan misalkan nih kita mau ngatur ya, oh ya, sebenarnya harga belinya tuh rata-rata berapa sih? Rata-rata misalkan 25.000, dengan harga jualnya sebenarnya rata-rata tuh di 65.000. Dengan batas stok minimum semuanya 10. Kita bisa terapkan, terus semuanya langsung diisi. Nah, setelah itu, untuk masing-masing produk, karena pada umumnya itu setiap produk punya SKU sendiri dan punya barcode sendiri, maka bisa didefinisikan atau bisa diisi di sini. Nah, setelah kita selesai, simpan, ini asumsikan sama semua, tapi pasti untuk yang SSL bahannya lebih banyak, harganya lebih mahal. Setelah itu kita simpan. Nah, setelah ini langsung akan terbuat sebanyak 15 produk nih. Jadi dari satu kali bikin, itu akan langsung terbuat sebanyak 15 produk. Yaitu kaos Bandung merah SMLXL, kaos Bandung biru SMLXL, kaos kuning SMLXL, dan juga XXL-nya juga. Untuk urutannya mungkin sedikit berbeda pada saat dibuat dan juga tersimpan, tapi semuanya akan tersimpan di datanya. Begitu. Dan kalau misalkan kita ngelakuin transaksi, kita akan melakukan transaksi dengan varian-varian ini. Jadi misalkan kalau misalkan kita melakukan penjualan, maka harus dengan kaos Bandung biru L, bukan kaos Bandung biru maupun ataupun kaos Bandungnya. Jadi misalkan ketika kita coba membuat penjualan ya, maka yang akan muncul di sini adalah kaos Bandung merah kuning biru. Mungkin urutannya tidak sama tapi akan muncul dan akan terbuat dan bisa dipilih nih di sini. Yang dipilih adalah kaos Bandung biru L ataupun yang sudah merupakan di level varian. Kurang lebih seperti itu untuk yang terkait varian. Nah, untuk berikutnya mungkin saya mau ngasih tahu dulu nih apa sih yang berbeda dengan si batch sama serial tadi. Perubahannya di mana? Misalkan kita bikin ya produk dengan serial gitu ya. Serial dengan produk misalkan serial 01. Untuk unit kita taruh pieces. Sementara untuk monitor persediaan belum ada yang beda ya di sini. Nah, sementara ketika kita checklist monitor persediaan barang, maka akan ada opsi pelacakan persediaannya itu hanya lacak kuantitas saja, batch ataupun nomor seri. Karena kita namanya di sini produk dengan serial, kita pilih nomor seri aja dulu deh. Kita simpan ya. Nah, berarti saat ini produk ini akan dilacak dengan eh, pelacakan produk ini akan dilakukan dengan serial number. Tahunya gimana? Oke, kita coba melakukan pembelian. Untuk saat ini karena baru ada delivery, kita harus bikin dari purchase order dulu ya. Kita pilih satu. Hmm, Tadi apa ya? Tadi nggak salah namanya serial ya. Produk dengan serial.
di di gudang Jakarta saat ini stoknya masih nol dan kita mau beli 5. Kita taruh aja harganya misalkan 5 juta lah ya. Sudah buat. Lalu kita buat pengiriman. Yang baru adalah di sini ada satu option baru yang namanya pilih adalah tambah nomor seri. Jadi misalkan kita ngomong serial numbernya misalkan PRL 01, PRL 02, PRL 03. Oke, kita simpan. Itu kita buat. Nah, dalam maka produk dengan serial ini maka kuantitinya akan bertambah 5 dan akan tercatat di sini sebenarnya ada nomor serinya tuh ada apa aja dan ada lokasinya di mana aja. Oke, kurang lebih itu kalau misalkan serial. Dan kalau misalkan bagaimana cara ngeluarin barangnya, kita bisa ngeluarin barangnya lewat dua, yaitu bisa melalui stok opnam. Kan kita pilih oh dari stok opnam ataupun bisa dari penjualan. Bisa dari penjualan, ini saya klik aja penjualan, kita pilih produk dengan serial. Yes. Dan kita jual satu dari gudang Jakarta dengan harga 7.500.000. Kita buat, lalu kita buat pengiriman yang baru sama seperti di pengiriman pembelian tadi, kita bisa atur nomor seri. Lalu kita bisa milih nih sebenarnya yang kita mau jual tuh yang mana. Karena kita pilih nomor 3. Setelah kita selesai simpan, maka di produk dengan serial ini di bagian daftar nomor serinya yang 003 akan hilang. Tapi kalau misalkan kita tampilkan nomor seri yang tidak tersedia, maka akan ada nih tulisannya PRL 003 tidak tersedia. Kurang lebih itu untuk serial number, untuk produk yang identifikasi produk dengan serial. Nah, tapi mungkin berikutnya kita coba yang untuk batch kurang lebih seperti apa. Kita coba lagi sama seperti yang tadi. Kalau misalkan tadi itu hanya lacak kuantitas batch nomor seri, kita tambahkan yang batch. Oke. Lalu ketika batch, mungkin kan kalau misalkan yang tadi itu saya udah demo lewat pembelian dan juga penjualan, saya mungkin coba via stok opnam ya untuk sekarang. Jadi untuk batch ini kita taruh di gudang Bandung, produk gudang Jakarta. Nah, kemudian kita atur nih batch-nya berapa. Produk dengan batch ini saya definisikan kurang lebih ada 2 batch. Yang pertama adalah expire, ada ada luarsa Maret 2026 dengan tanggal kadaluarsanya itu saya define untuk di 2026 bulan Maret. Keterangan ada terus simpan saya ada stok awal 50, lalu tambah base lagi untuk kadaluarsa Mei 2026. Untuk pemilihan tanggal kadaluarsa di sini tidak wajib ya, Bapak Ibu sekalian, dan ada 2 format yang bisa dipilih yang untuk muncul di webnya. Yang pertama adalah bisa per tanggal, bisa 22 Mei, atau sebenarnya kita bisa taruh di bulan dan tahun aja. Jadi kalau misalnya sini Mei 2026. Kalau misalnya sini ada 75. Nah, setelah itu stoknya akan bertambah. Saya refresh dulu. Stoknya yang tadinya 0 sekarang jadi 125 karena di stok just. Lalu kita lihat sebenarnya ada satu tab baru yang namanya info batch. Di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya untuk batch kadaluarsa Maret 2000 ada batch kadaluarsa Maret 2026 atau grouping 1 yang grouping 1 yang Maret 2026 sama yang grouping Mei yang kadaluarsa Mei 2026. Masing-masing 5075.
Terus kalau misalkan kita mau lihat, oh sebenarnya kita bisa lihat detailnya nggak sih? Kita bisa lihat detailnya. Jadi untuk detail base kita bisa tahu sebenarnya dia itu ada di gudang mana aja, dan juga untuk transaksi yang terlibat dengan batch itu tuh ada apa aja. Oh ya, kelupaan ya tadi yang serial ya. Produk dengan serial juga sama. Untuk produk dengan serial tadi, kan tadi ada dua ya, yaitu sebanyak pengiriman pembelian dan juga ada pesanan penjualan. Daftar nomor serinya. Kalau misalnya kita lihat untuk masing-masing, kita bisa lihat nih sebenarnya dia itu masuknya dari kapan dan juga kapan. Misalkan 20 Mei di transaksi yang mana. Di sini kita bisa lihat. Kalau misalkan yang udah kebuat tadi, kita bisa lihat di sini em, kita bisa lihat sini bahwa oh ini tuh sebenarnya tanggal 20 Mei ada pengiriman pembelian sama ada pengiriman penjualan. Dan karena barangnya sudah nggak ada, statusnya menjadi tidak tersedia. Oke, kurang lebih itu aja sih yang hari ini aku mau share ya, Kak Anissa. Mungkin bisa aku balikin ke tarik lagi ya. Jadi kalau misalkan ngerekap dikit, tadi udah ada show terkait produk dengan serial, pembuatan pengiriman pembelian dengan produk serial, pengiriman penjualan dengan produk serial, terus nge-show produk batch, nge-show produk batch yang punya tanggal kadaluarsa, terus ngelakuin stock of none dengan menggunakan produk yang ada expiry date-nya. Um, Oke, kurang lebih itu dulu deh untuk sekarang. Kalau misalkan ada yang tanya-tanya, bisa langsung tanya di Q&A, aku bakal coba jawab. Thank you, aku balikin ke Tarek. Oke, thank you Kak Aji untuk sharingnya. Nah, ini mungkin untuk nextnya masih akan di-present dari Kak Tarek. Ya, dari aku aja nggak apa-apa. Oke, sip. Boleh dicoba share screen dulu, Kak. Oke, sudah terlihat di report ya. Ya, oke, mungkin langsung ke topik berikutnya gitu ya. After dari stock adjustment tadi yang udah di present sama Aji, kita bisa juga untuk mengevaluasi items-items yang sebenarnya udah ada di gudang-gudang yang ada di gudang-gudang beserta produk-produk yang udah kita simpan di Rorek Bin tadi gitu ya. Nah, sebenarnya seperti yang, oh sorry, sebenarnya seperti yang kita tahu, itu kita juga ada report gudang atau warehouse stock quantity. Nah, sekarang tampilannya akan menunjukkan kalau misalnya gudang tersebut punya tambahan storage bin atau storage location, dia bisa menampilkan informasi storage location-nya. Seperti itu. Nah, tadi mungkin aku demo di warehouse fill rate dan warehouse Pejaten gitu ya. Ini aku coba filter warehouse fill rate dan warehouse Pejaten aja, alasannya aku matikan. Nah, di sini ada beberapa barang gitu ya yang sebenarnya udah ada di warehouse fill rate dan warehouse Pejaten. Contohnya pentol yang tadi aku transfer sama ada produk demo track gitu ya. Nah, pada saat kita klik, sebenarnya tampilan informasinya dia akan menampilkan informasi jumlah quantity yang kita filter berdasarkan storage location yang kita pilih. For example, kalau kita cuma memilih salah satu storage location gitu ya, ini dia akan menampilkan storage location spesifik doang gitu ya. Misalnya aku matiin beberapa storage location sehingga nggak menampilkan semuanya. Nah, ini kelihatan kuantitinya dia bergerak gitu ya. Sehingga dia menunjukkan kuantitinya sesuai dengan yang kita filter doang. Dan kalau misalnya kita butuh untuk tahu detailnya gitu ya, ini aku select semua lagi. Nah, kalau misalnya kita butuh untuk tahu detailnya, kita bisa klik sehingga dia akan melakukan breakdown atas informasi storage locations yang sebenarnya udah kita simpan. Contohnya di sini demo track itu berarti aku simpan dua di rak AB dan sorry, tiga di rak AB dan dua di rak 03, di band 03 seperti itu. Atau contohnya pentol yang tadi aku transfer dari warehouse fill rate ke warehouse demo RRB, warehouse Pejaten gitu ya. Kita bisa lihat dia disimpan di bin 01 dengan stoknya di lokasi itu ada 10 kayak gitu. Objektifnya supaya kita bisa memudahkan operasional kita untuk mengevaluasi sebenarnya di dalam rorek bin spesifik itu jumlahnya ada berapa gitu ya di dalam sebuah warehouse, gimana breakdownnya berdasarkan produk. Of course, report ini juga sebenarnya bisa diekspor dengan beberapa format. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Sebenarnya kita bisa format dengan warehouse only atau seperti ini, gitu ya. Dia title-nya warehouse only.
seperti ini, atau sebenarnya kita mau ekspor dengan warehouse and locations kayak gitu, supaya kita bisa breakdown sebenarnya apa sih yang ada di dalam uh, apa sih yang ada di dalam si produk tersebut, ada di dalam warehouse mana aja. Nah, mungkin aku matiin aja, aku show di satu warehouse aja untuk ekspornya supaya lebih cepat. Nah, pada saat kita ekspor versionnya PDF, dia nanti titlesnya akan show jumlah storage locations, storage locations yang ada di untuk produk tersebut gitu ya. Misalnya pentol berarti di area 1 dia udah nggak ada, sedangkan di area 2 di area 2 dia masih ada 80. Seperti itu. Sedangkan kalau misalnya kita ekspor template yang warehouse gitu ya, course dia cuma nampilin warehouse only gitu ya, 80 atau digabung antara filter yang udah kita pilih. Seperti itu untuk reports inventory locations. Oops, sorry. Nah, di sini aku coba lanjutin. Selain dari inventory reports, apalagi sih fitur warehouse yang sebenarnya bisa kita manfaatin gitu ya. Nah, di sini juga ada fitur fulfillment. Sebenarnya fitur ini udah cukup lama gitu ya kita rilis mulai dari kuartal 3 tahun lalu. Ada dua jenis fulfillment, mulai dari sales maupun purchase. Nah, objektifnya fitur ini bisa membantu kita untuk melacak pesanan secara online dan memberikan visibility yang lebih tinggi gitu ya untuk available quantity yang sebenarnya bisa kita jual. Nah, sebenarnya untuk fulfillment sendiri bisa kita bagi jadi dua gitu ya. Yang pertama ada inbound fulfillment dan outbound fulfillment. Dari sisi inbound sendiri sebenarnya nanti kita di-provide sama inbound dashboard dan terima barang masuk. Sedangkan kalau dari outbound ini kita bisa masukin ke dalam sales order dashboard, bisa kita allocate stock, kita pick dokumen, order delivery dan delivery receipt gitu ya. Nah, aku mungkin akan fokus hari ini di uh, dua fitur inbound dan outbound ini. Oke, mungkin sorry Kak Tarik aku jump in sebentar. Ini kebetulan tadi dari teman-teman bilang mungkin penjelasannya bisa dipelanin sedikit gitu karena tadi masih terlalu cepat gitu. Oke, 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 sip. Thank you Kak. oke. Kalau gitu, nah untuk mungkin aku jelasin dulu ke fitur yang outbound gitu ya. Nah di outbound sendiri, misal sorry inbound, di inbound sendiri kita bisa mulai dari purchase order. Dari purchase order sebenarnya bisa kita send to fulfillment sehingga nanti akan muncul di dashboard fulfillment di sini. Nah, di dashboard sendiri ini ada dua tipe fulfillment, sales dan purchase. Dan mungkin di awal ini kita coba yang inbound dulu ya. Nah, pada saat kita send purchase order to fulfillment dengan cara klik action dan send to fulfillment, sebuah order itu akan di-flag untuk dimasukin ke dalam fulfillment. Sehingga di dashboard fulfillment dia akan diterima oleh stokis supaya bisa dimulai melakukan pemenuhan. Seperti itu ya. Untuk barang masuk, kita akan langsung receive atau kita akan langsung terima gitu ya. Kita bisa masukin informasi stoknya gitu ya. Misalnya kita terima di hari ini dan penerimanya siapa gitu ya. Penerimanya misalnya saya sendiri. Lalu kita juga bisa set locations gitu ya. Di sini misalnya aku terima locationsnya ada 10 quantity di area 2. Nah, pada saat komplit di sini good receipt-nya bisa kita lihat sebuah pentolnya udah kita terima dan sebenarnya kita bisa ngelihat location yang di store kayak gitu. Of course kita juga bisa print sebagai bukti penerimaan kita kalau misalnya emang di request atau diminta sama vendor kita. Seperti itu untuk yang inbound. Sedangkan kalau yang outbound, ini kita bisa masuk ke menu sales order gitu ya. Teman-teman sales bisa mulai melakukan permintaan pemenuhan atau send to fulfillment gitu ya. Di sini ada sales order yang aku udah persiapkan sebelumnya di warehouse fill rate. Aku send to fulfillment dan di sini juga akan di flagging gitu ya. Akan masuk ke dalam menu fulfillment. Di sini order 10097 dia masuk 10097 gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya kita cek kuantitinya itu dia ada sebanyak stock on hand 210. Kita punya 210 pentol gitu ya. Sedangkan available quantity 100. Apa sih bedanya available quantity? Available quantity adalah
quantity yang sebenarnya sebelumnya belum pernah quantity yang sebelumnya belum pernah diproses sama sales lain gitu ya. Misalnya sebuah sales order udah diproses sehingga dia nge quote unquote book the quantity. Jadinya stock on hand bisa berbeda sama available quantity. Seperti itu. Nah, pada saat kita melakukan proses order, contohnya di sini ada 20 quantity, mungkin aku parsial gitu ya, contoh yang di sini. Di sini juga sama, kita bisa store location, misalnya di sini aku store 2, sorry, 5, 6, dan 4 misalnya. Lalu aku lakukan save. Oke, sorry. Berarti ini udah nggak cukup. Kita remove aja salah satunya. Oh, tadi cuma di area 1 ya. Berarti di sini let's say kita corner 10 aja. Karena kuantitinya udah nggak cukup gitu ya. Ternyata uh, aku coba langsung modify aja. Nah, di sini udah aku save quantity proses jadi 10 gitu ya. Ada quantity yang udah diproses. Yang tadinya stock on hand kita 210, dia tidak akan berkurang, sedangkan available quantity dia akan berkurang gitu ya, jadi 90. Sehingga barang yang sebenarnya bisa kita jual lagi, yang bisa kita maksimalin lagi sebagai penjualan kita, atau yang bisa kita tawarin lagi ke customer kita adalah 90 pentol. Kayak gitu. Lalu bisa dilanjutin ke proses pick list gitu ya. Nah, di proses picklist ini pada saat aku mulai proses picklistnya juga bisa dilakuin print gitu ya, supaya memudahkan kita untuk arrange sebenarnya items-items yang bisa diambil untuk order tersebut ada di mana gitu ya. Seperti tadi di prosesnya di rorek bin mana gitu ya, itu bisa dibedain berdasarkan picklist gitu ya. Mungkin yang di sini tadi karena cuma 1 gitu ya, karena kuantitinya nggak cukup, aku coba buka order lainnya yang sebenarnya uh, kuantitinya diambil dari 2 barang. Misalnya contohnya order ini. Nah, order ini dia kalau kita lihat di locationsnya, dia dipenuhi di area 01 dan area 02 sebanyak 20 dan 30. Dan pada saat aku cek ke pick listnya gitu ya, kita bisa meminta orang gudang yang melakukan picking itu untuk mengambil barang-barang yang sesuai dengan area 01 dan area 02 sehingga memudahkan storage management location kita dan jadi lebih akurat objektifnya supaya orang-orang gudang tidak susah lagi gitu ya untuk cari barang-barang yang ada yang udah kita tentukan dari database kita. Seperti itu. Lalu kita bisa proses ke create delivery slip gitu ya atau create pengiriman. Di sini kita bisa masukin informasinya quantity deliver 50 gitu ya. Atau 20 dari area A, 20 dari area 1 dan 30 dari area 2. Nah, pada saat kita create delivery slip, di sini dia akan create delivery sebanyak 50 gitu ya. Dan sebenarnya dia akan automatically nge-create delivery sales order yang sebenarnya udah dibantu sama locations yang kita maintain tadi juga gitu ya. Sehingga impact-nya journal entries-nya automatically kebuat dan quantity yang ada di warehouse tersebut berkurang berdasarkan locations yang tadi udah kita maintain. Seperti itu. Of course, yang terakhir, kalau misalnya kita butuh untuk pencatatan, pada saat items yang kita kirim sudah diterima sama customer, itu bisa kita pilih juga nih, kita dokumentasikan. Misalnya ternyata sudah diterima di hari ini juga oleh Aji gitu ya. Dan kalau misalnya emang ada attachment, bisa kita attach juga sebagai dokumentasi kita. Seperti itu. Lalu kita save, dan nanti akan kelihatan kalau order kita udah completed gitu ya. Di sini contohnya tadi aku ada partially completed sebanyak 50 gitu ya. Di sini delivery yang barusan aku buat seperti itu. Kira-kira itu ya, kira-kira itu teman-teman. Em, Mungkin sampai di sini presentasi aku. Kita lanjut ke questions and Q&A langsung. Mungkin aku balikin dulu ke Anissa. Thank you. Oke, thank you Kak Tarek untuk
sesi sharingnya. Jadi mungkin dari Bapak Ibu sekalian, sembari kita menunggu sesi tanya jawab di sini nantinya, mungkin aku akan menginformasikan beberapa informasi dulu ya mengenai webinar pada hari ini. Oke, sebentar aku akan coba share screen ya. Sebelumnya terima kasih untuk Kak Tarek dan juga Mas Aji sudah bantu share materinya. Jadi nanti silakan bagi Bapak Ibu sekalian jika memang masih ada pertanyaan, bolehlah segera disampaikan di tab Q&A. Namun caranya seperti apa? Di sini aku akan menginformasikan kembali ya tata cara memberikan pertanyaan di webinar ini. Nah, oke, seharusnya layarku sudah terlihat lagi ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, jika memang ada pertanyaan terkait dengan webinar, silakan ya, yang khususnya masih terfokus kepada topik kita, yaitu mengenai manajemen pergudangan dan juga inventory yang tadi sudah sempat dijelaskan oleh Kak Tarek dan juga Kak Haidar Aji. Jadi, silakan jika memang dari Bapak Ibu sudah, mungkin setelah dijelaskan sudah kebayang nih kira-kira use case apa yang saat ini sedang dihadapi di perusahaan dan juga ingin tahu nih solusinya di jurnal seperti apa dengan fitur-fitur di SCM tadi tentang warehouse management. Jadi silakan disampaikan di tab Q&A. Kalau seandainya Bapak Ibu lihat juga di sini sudah ada lebih dari 15 pertanyaan ya yang sudah disampaikan di Q&A. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk pertanyaannya. Jangan khawatir, nanti kita akan coba untuk jawab satu persatu mengenai pertanyaan yang sudah disampaikan di tab Q&A. Nah, sebagai informasi, mohon untuk tidak menanyakan pertanyaan khusus webinar di kolom chat ya, Bapak Ibu sekalian, karena nanti khawatir akan tertimpa nih dengan komentar yang lain. Jadi, khusus untuk pertanyaan webinar, silakan boleh disampaikan di tab Q&A. Nah, ini sudah semakin bertambah juga pertanyaannya, jadi silakan kalau seandainya pun ada pertanyaan yang ternyata sudah ditanyakan oleh teman-teman lain dan itu menarik gitu ya. Itu boleh juga pertanyaannya untuk di like ataupun di upvote. Jadi nanti semakin banyak upvote atau like di suatu pertanyaan, maka kita akan dulukan pertanyaan tersebut. Oke, kita coba next lagi. Nah, tadi juga banyak nih Bapak Ibu sekalian yang bertanya apakah nanti untuk materi PowerPoint dan rekaman webinarnya akan dibagikan kembali. Tentu Bapak Ibu sekalian, jadi jangan khawatir, nanti untuk materi PowerPoint beserta rekaman webinarnya itu akan kami bagikan kembali. Namun kami hanya akan membagikan materi PowerPoint dan rekaman webinar ini kepada Bapak Ibu sekalian atau teman-teman yang sudah mengisikan feedback form. Jadi silakan sampaikan saja feedback form, diisikan saja feedback formnya. Di sana Bapak Ibu bisa nih untuk memberikan event feedback juga ya mengenai event hari ini seperti apa, karena untuk evaluasi kami ke depannya. Lalu di sana juga Bapak Ibu juga bisa sampaikan kebutuhan jika memang dari Bapak Ibu ingin nih untuk konsultasi lebih lanjut untuk explore fitur-fitur SCM di jurnal. Jadi mungkin tadi beberapa juga bertanya ya, kira-kira saya bisa nggak pakai fitur ini di paket saya saat ini? Nah, itu bisa dikonsultasikan. Jadi bisa untuk mungkin juga ingin melihat dulu ya kira-kira cara kerja fitur ini yang lebih detailnya seperti apa gitu. Jadi nanti silakan disampaikan saja kebutuhannya jika memang tertarik mengikuti weekly product demo. Jadi saat ini di jurnal juga kami akan mengadakan weekly product demo Bapak Ibu sekalian dengan harapan di sesi ini nantinya kita bisa menjelaskan lebih dalam lagi. Kita akan run through satu persatu fitur-fitur di jurnal SCM ini seperti apa dan apa sebetulnya use case yang bisa dibantu. Nah, untuk sesi ini juga gratis Bapak Ibu sekalian, jadi selama pengguna jurnal silakan jika memang tertarik boleh untuk diisikan feedback formnya di link bit.ly/jgs101-fb2 atau setelah ini dari rekan jurnal lainnya juga akan bantu share linknya di kolom chat. Jadi Bapak Ibu bisa langsung klik ya linknya. Nah, jadi nanti untuk email yang terdaftar di feedback form yang akan kami kirimkan e-sertifikat, materi PowerPoint, dan juga rekaman webinarnya. Maksimal 3 hari setelah webinar ini berlangsung. Oke, yang berikutnya mengenai jurnal community nih, Bapak Ibu sekalian, silakan di feedback form juga kami sudah memasukkan pertanyaan ketertarikan untuk bergabung ke grup komunitas jurnal di WhatsApp. Jadi saat ini jika Bapak Ibu tertarik untuk bergabung dengan 800 teman-teman finance, accounting lainnya dari berbagai perusahaan di grup WhatsApp tersebut, boleh disampaikan juga di feedback form. Nanti bagi yang tertarik akan dihubungi lebih lanjut untuk dikirimkan link WhatsApp-nya atau link grup komunitasnya. Oke. Nah, selain itu, Bapak Ibu juga bisa untuk akses, jangan lupa untuk kepoin juga website Makari Community kami, yaitu di community.makari.com, di mana di sana kami berusaha untuk memberikan informasi terupdate mengenai jurnal juga, seperti event-event jurnal, lalu juga ada ruang diskusi dari teman-teman finance dan juga accounting lainnya. Silakan boleh diakses Makari Community website ini, karena aksesnya juga untuk publik Bapak Ibu sekalian, jadi tidak hanya pengguna jurnal.
Nah, aku juga ingin mengingatkan lagi Bapak Ibu sekalian, jadi jangan lupa bahwa di webinar ini kami juga menyelenggarakan sesi giveaway atau juga door prize, di mana jika Bapak Ibu tertarik untuk mendapatkan saldo GoPay Rp100.000, Bapak Ibu bisa nih untuk ikutan sesi door prize ini. Jadi silakan Bapak Ibu boleh dibagikan cerita ataupun pengalamannya seputar penggunaan Mekari Jurnal. Jadi nanti untuk cerita yang Bapak Ibu sampaikan itu bisa diupload ke media sosialnya di Instagram dengan menyertakan hashtag tentu bisa dan juga hashtag jurnal community. Boleh sebagai caption ataupun boleh sebagai hashtag. Jadi silakan apa sih boleh dibagiin dong kira-kira apa sih kesannya yang bisa di cerita menarik selama Bapak Ibu menggunakan jurnal. Nanti boleh di-tag juga Instagram @jurnalofficial. Jika Bapak Ibu sudah upload story-nya, silakan chat di webinar ini dengan format sudah plus username Bapak Ibu sekalian yang digunakan untuk mengupload story tadi di Instagram. Jadi contohnya sudah @ikralfi gitu. Jadi nanti silakan disampaikan saja di chat webinar ini. Dan jangan lupa, pastikan akun Instagram Bapak Ibu sekalian tidak di private. Jadi nanti dari tim jurnal bisa lihat untuk postingannya. Lalu nanti 3 orang pemenang yang paling menarik ceritanya akan kita pilih dan akan kami bagikan Rp100.000 GoPay dan akan dikirimkan spesial merchandise dari Mekari. Begitu. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian, yuk siapa tahu beruntung nih mendapatkan saldo GoPay Rp100.000 karena juga dan hitung-hitung bisa share juga pengalamannya ya menggunakan jurnal. Boleh langsung diikuti tata cara door prize ini. Oke, oke tanpa berlama-lama lagi, jadi silakan chat ke panelisnya kemana Kak? Boleh langsung di webinar ini, Ibu Vanesyara Aryaya dan teman-teman yang lain. Jadi nanti ketika sudah upload story atau juga feeds di Instagram mengenai penggunaan jurnal dengan hashtag tadi ya, tentu bisa dan juga, mungkin aku coba back lagi ya, tentu bisa dan juga jurnal community. Jadi nanti jika sudah upload, boleh disampaikan saja di chat webinar ini. Jadi nanti dari tim jurnal akan mendata. Begitu. Oke, jadi sekarang kalau setelah webinar, kalau uploadnya setelah webinar, nah jadi jangan pastikan saja kalau seandainya dari Bapak Ibu uploadnya setelah webinar, pastikan saja akun Instagramnya tidak di private dan sudah mention ini ya, mention @jurnalofficial dan juga menyertakan hashtag ini, tentu bisa dan juga jurnal community. Oke, mungkin bagi yang feedback formnya tidak bisa diakses dari rekanku, dari rekan jurnal lainnya, boleh bantu share linknya lagi ya di kolom chat, jadi bisa langsung diklik. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saatnya kita tiba di sesi tanya jawab, di mana pasti di sini sudah banyak sekali yang penasaran dengan apa sih sebetulnya bisa dibantu dari fitur-fitur SCM ini. Jadi untuk sesi tanya jawab ini nanti dari Kak Tarek dan juga Kak Aji boleh untuk dinyalakan kembali mikrofon dan kameranya. Kita akan coba jawab satu persatu ya. Sebagai informasi, saat ini dari tim jurnal sudah jawab juga beberapa pertanyaan by typing ya. Jadi bisa dicek juga di kolom Q&A lalu di menu answer. Di sana sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah terjawab. Oke, kita coba cek ke pertanyaan ini ya dari CV Sigma High Tech Solution. Mungkin aku coba bacakan dulu, nanti baik dari Kak Tarek ataupun Kak Aji boleh dibantu jawab. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana cara menginput barang masuk dan keluar sesuai tanggal untuk laporan bulanan? Oke, terkait hal ini kira-kira gimana nih? Dari Kak Tarek atau Kak Aji boleh dibantu jawab? Silakan. Halo, dari Kak Tarek atau Kak Aji? Suara aku kedengeran nggak? Kedengeran, aman. Sorry. Jadi mungkin bisa dielaborasi lagi ya pertanyaannya. Sebenarnya kalau misalnya di jurnal sendiri, untuk sales delivery maupun purchase delivery, pada saat kita melakukan input, itu akan langsung, ataupun stock adjustment gitu ya, itu akan langsung melakukan penyesuaian atau melakukan barang keluar ataupun barang masuk untuk untuk barang yang dilakukan penjualan, pembelian maupun stock adjustment. Dan itu juga akan otomatis untuk membuat journal entries seharga dengan seharga dengan cost of goods sold atau pembelian atau harga barang yang sebenarnya dicatat di jurnal kayak gitu. Jadi sebenarnya pada saat kita mau melakukan penyesuaian gitu ya, atau pada saat kita mau melakukan pencatatan untuk kuantitas barang, itu bisa kita lakukan dengan beberapa cara gitu ya, baik mulai dari
create transaksi sales, purchase, mulai dari delivery, invoice, return, maupun stock adjustment. Itu akan automatically mencatat dan menggabungkan informasi yang ada di stok dengan informasi laporan bulanan di akuntansi. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Tarek. Cuma mungkin sebelum kita coba next ke pertanyaan berikutnya, aku akan coba aktifkan juga yang mikrofon dari CV Sigma High Tech Solution. Jadi barangkali jika ada pertanyaan lanjutan, mungkin dari Bapak atau Ibu CV Sigma High Tech Solution bisa dinyalakan mikrofonnya. Apakah sudah terjawab atau mungkin ada yang ingin diklarifikasi dulu dari pertanyaannya? Aku sudah aktifkan mikrofonnya ya, jadi bisa langsung dinyalakan jika memang ada pertanyaan lanjutan atau sudah cukup jelas. Oke, mungkin belum ada ya dari Bapak atau Ibu CV Sigma High Tech Solution. Kalau seandainya nanti setelah ini memang ada pertanyaan lanjutan, boleh untuk langsung dikabari di kolom chat ya, Bapak atau Ibu. Jadi kami bisa untuk get back lagi. Tapi semoga menjawab ya untuk pertanyaannya. Oke, kita coba next ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari RSIA Kusuma. Jurnal Mekari apakah menyediakan sistem pencatatan barang tetap seperti contoh AC, meja, dan lain-lain sampai dengan barcode label? Terima kasih. Nah, untuk pertanyaan ini, kira-kira dari Kak Tarek atau Kak Aji, silakan boleh dibantu jawab. Ya, halo. Halo dengan dari RSIA Kusuma ya. Ya, Untuk betul. untuk saat ini untuk pencatatan barang tetap di jurnal itu ada salah satunya namanya aset ya. Jadi di modul aset manajemen, tapi untuk saat ini kita memang belum sampai dengan generasi dengan pembuatan barcode labelnya. Jadi untuk pencatatan barang tetap yang kita melakukan pembelian dan nanti akan ada depresiasi per bulan, itu ada di modul aset manajemen dan bukan di modul barang sih, kalau misalkan di jurnal saat ini idealnya. Oke, Uh, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Aji untuk jawabannya. Semoga menjawab. Nah, mungkin berhubungan dengan pertanyaan tentang barcode juga ya. Ini ada pertanyaan juga dari Pak Herman yang mungkin bisa dibantu jawab lagi Kak Aji untuk teman-teman yang lain. Jadi sebetulnya tadi kan kita sudah sempat mendemokan mengenai atau juga menginformasikan mengenai serial number dan juga barcode. Nah, ada pertanyaan, berarti serial number ini sama tidak dengan barcode di jurnal? Mungkin bisa dibantu jawab Kak Aji, silakan. untuk saat ini di produk kan memang ada barcode ya. Tapi untuk saat ini barcode yang ada di jurnal adalah untuk identifikasi produk nih, Pak Herman, dan berbeda dengan serial number. Kalau misalkan barcode di jurnal ini saat ini untuk identifikasi produk dan masih belum bisa untuk identifikasi inventory, dalam hal ini identifikasi serial number. Untuk kedepannya apakah bisa, eh, untuk yang itu sih kita tampung dulu ya masukannya kalau memang ada kebutuhannya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Kak Haji untuk jawabannya. Semoga menjawab ya Bapak Herman. Nah, ini kebetulan dari Pak Herman juga bertanya, masih ada pertanyaan ya terkait dengan apa yang kita sampaikan tadi nih di awal. Mungkin tadi dari Kak Tarek ataupun dari Kak Haji mengenai fitur raw rec bin. Jadi Pak Herman itu ada pertanyaan. Jadi ketika barangnya keluar itu juga wajib pilih raw rec-nya atau bagaimana gitu? Atau auto terpilih. Mengenai ini bisa dibantu jawab dari Kak Tarek atau Kak Haji? Oke, dari aku. Jadi untuk barang masuk maupun barang keluar, Rorek Bin sendiri sebenarnya bisa kita pilih, tapi sebenarnya nggak mandatory gitu ya. Jadi pada saat contohnya tadi pada saat kita outbound, pada saat kita mengeluarkan barang, sebenarnya kita bisa memilih Rorek Bin-nya. Apa yang terjadi pada saat kita nggak pilih, dia akan dia akan mengassign transaksi tersebut ke Rorek Bin, ke default gudang Rorek Bin tersebut. Sehingga tadi kalau misalnya kita lihat ada default gudang pada saat aku ngelakuin filter di reports, itu nanti akan masuk ke dalam transaksinya masuk ke dalam situ kayak gitu. Tapi nanti bisa di reassign lagi gitu ya ke dalam Rorek Bin lainnya dengan cara misalnya kita melakukan warehouse transfer dengan kuantitas yang sesuai dengan transaksi tersebut. Jadi uh, untuk sekarang emang Rorek Bin itu bisa dilakukan di transaksi keluar maupun masuk maupun keluar, cuma memang belum dimandatorikan gitu. Oke, terima kasih Kak Tarek. Nah, mungkin sebelum kita coba next ke pertanyaan berikutnya, aku mau allow to talk dulu nih untuk Pak Herman. Barangkali sudah jelas atau mungkin ada pertanyaan lanjutan. Dari Pak Herman, aku sudah aktifkan mikrofonnya. Kira-kira sudah jelas atau mungkin ada pertanyaan lanjutan? Silakan, boleh disampaikan. Ya, sudah jelas. Oke, ada pertanyaan lanjutan Kak Pak tentang raw rec bin ini? Ya, cukup.
Oke, siap. Terima kasih kembali ya Pak Herman untuk pertanyaannya. Semoga menjawab juga untuk teman-teman yang lain ya, mengenai jika memang ada pertanyaan yang serupa juga dengan Pak Herman. Oke, kita coba next ke pertanyaan berikutnya ya. Sembari kita menjawab pertanyaan, aku ingin mengingatkan sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, jadi paralel ya, sembari kita menjawab pertanyaan, di sini aku ingin mengingatkan kembali, jangan khawatir untuk materi PowerPoint dan rekaman webinarnya akan kami bagikan kembali. Namun, sebagai catatan, kami hanya akan membagikan untuk teman-teman yang sudah mengisikan feedback form dengan alamat email yang betul ya, dengan tanpa ada kesalahan penulisan. Jadi pastikan saja sudah mengisikan feedback formnya, disertakan dengan kebutuhan lainnya barangkali jika ingin konsultasi lebih lanjut mengenai fitur di jurnal atau mungkin ingin ikut dulu nih sesi weekly product demo yang diadakan secara gratis untuk explore lagi fitur-fitur di jurnal dengan mengisikan feedback form. Oke, kita coba sambil next ke pertanyaan berikutnya ya. Ini ada pertanyaan dari... Oke, kita coba pilihkan ya. Ini pertanyaan dari Ibu Vera. Kebetulan ini juga sudah dibantu jawab dari Kak Aji, tapi aku akan coba bacakan lagi. Mungkin untuk teman-teman yang lain bisa jadi aware juga ya. Kalau untuk buat faktur penjualan bisa juga nggak berbeda gudang, tapi di satu invoice. Oke, terkait hal ini boleh dibantu jawab lagi dari Kak Aji mungkin, silakan. Iya, halo Bu Vera. Mau izin nanya ini berarti kalau misalkan penjualannya dari kantor pusat gitu, tapi eh, nanti itu untuk saat ini di jurnal memang belum ada nih untuk faktur penjualan atau sales invoice untuk berbeda gudang atau banyak gudang. Nah, tapi mungkin aku mau nanya juga sih ya, mungkin Bu Vera bisa jawab secara ketikan atau secara atau di voice juga nggak apa-apa. Untuk kasus penjualan berbeda gudang ini, apakah memang invoice-nya memang invoice-nya dari beda-beda gudang atau sebenarnya pengirimannya atau sebenarnya satu invoice tapi pengirimannya yang beda-beda gudang? Paling mau nanya itu aja sih ke Bu Vera. Terima kasih. Oke, silakan dari Ibu Vera. Aku sudah aktifkan mikrofonnya. Iya, seandainya kan gini, halo, Ya, dengaran? ya sudah. Seandainya kan kita buat Dilanjut, Ibu. satu invoice nih, Mm-mm. contoh saya ada barang satu faktor, saya mau jual ke si A, barangnya itu ada di gudang A dan B. Mm-mm. Bisa nggak kalau saya buka satu faktur tapi di gudangnya itu yang berbeda gitu? Karena kan kalau dari jurnal kan kita cuma cuma bisa buka satu invoice satu gudang. Oke, iya baik Bu Vera. Untuk saat ini memang memang belum memang belum memungkinkan ya untuk satu invoice dari beberapa gudang. Wah, mungkin kalau misalkan memang ke depannya ada pengembangan ke arah sana, mungkin kita akan inform ya. Untuk saat ini kita jadikan masukan dulu. Terima kasih ya Bu Vera. Mungkin kalau misalkan terkait apakah untuk satu sales order apakah bisa multiple delivery dan bisa beberapa pengiriman dan masing-masing pengiriman dari gudang yang berbeda, itu kita juga tampung juga ya masukannya. Kalau misalkan memang kasusnya seperti itu. Makasih ya Bu Vera. Yuk, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Ibu Vera untuk pertanyaannya. Kita coba next ke pertanyaan berikutnya ya, teman-teman sekalian. Oke. Oke, ini kebetulan banyak sekali sebetulnya Kak Tarik dan Kak Aji untuk pertanyaan serupa karena sepertinya jadi cukup berulang lah pertanyaan ini. Jadi mungkin kita bisa bantu jawab secara sekalian ya. Jadi dari tadi itu teman-teman banyak yang bertanya nih. Tadi dengan contohnya gitu ya, dengan produk varian yang tadi kita demokan, yang kita share screen begitu. Itu ternyata di jurnalnya teman-teman itu belum ada. Nah, mungkin bisa diinfokan nggak kira-kira untuk fitur-fitur yang tadi kita demokan itu memang ada, apakah ada di enterprise atau mungkin perlu upgrade ke 360 dulu atau bagaimana? Mungkin untuk teman-teman sebagai informasi boleh diinfokan dari Kak Tarik atau dari Kak Aji, silakan. Rek mau bantu jawab? Oke. Jadi untuk package-package yang available di sorry, fitur-fitur yang available di package yang baru itu tadi ada multi level warehouse, batch dan serial number itu bisa dan fulfillment itu bisa diakses di package 360. Sedangkan untuk varian sendiri itu bisa available di fitur Jurnal Plus gitu ya. Jadi kalau misalnya emang Bapak atau Ibu masih memakai package yang lama, emang dia tidak available untuk di uh,
jurnal yang sama untuk sekarang. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Tarik untuk informasinya. Jadi mungkin aku mau bantu rekap juga ya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang untuk beberapa fitur di SCM ini, itu ada yang tersedia, sudah ada yang tersedia di Plus dan juga 360. Namun untuk detailnya, kalau seandainya dari Bapak Ibu memang butuh untuk diskusi lebih lanjut gitu ya, untuk konsultasi atau juga barangkali ingin lihat dulu nih produk demonya seperti apa dari fitur-fitur SCM ini, itu nanti masih bisa didiskusikan dengan tim account management kami. Jadi silakan jika memang ada kebutuhan untuk tahu dulu setidaknya fiturnya itu ada apa saja yang bisa digunakan, lalu cara kerjanya seperti apa, silakan boleh disampaikan saja di feedback form. Jadi nanti bagi Bapak Ibu yang ada kebutuhan untuk konsultasi atau mungkin ingin set meeting dengan tim account management kami, itu bisa segera dihubungi. Jadi bisa segera dibantu. Begitu. Dan sebagai informasi seperti yang ada di layar ya, untuk sesi weekly product demo ini gratis juga Bapak Ibu sekalian. Jadi selama Bapak Ibu pengguna jurnal, silakan boleh nanti disampaikan saja ketertarikannya apabila ingin mengikuti produk demo. Gitu. Jadi mungkin nanti boleh diajak juga dari teman-teman manajemen dan lain sebagainya gitu ya untuk tahu kira-kira fitur apa sih yang bisa dimanfaatkan dari jurnal ini yang terkait dengan supply chain management. Oke, kita akan coba bantu jawab pertanyaan berikutnya ya. Ini pertanyaan dari Muhammad Alzi Eka Laharja. Aku coba bacakan dulu ya. Kebetulan ini juga di-upload oleh beberapa teman-teman di sini. Untuk fitur varian produk, apakah bisa digunakan jika contoh dalam satu model produk ada 100 pieces dan setiap piecesnya itu memiliki kode produk yang berbeda? Lalu, apakah cara inbound dan outbound-nya itu tetap sama jika menggunakan fitur produk varian ini? Nah, tadi kan kita sempat mendemokan tentang produk varian, dan ini ada salah satu studi kasus yang ditanyakan oleh Pak Muhammad Alzi. Barangkali dari Kak Tarek atau Kak Aji, silakan boleh dibantu jawab nih untuk pertanyaannya. Oke, halo Mas Muhammad Eka, Mas Muhammad Eka, sorry, Muhammad Alja Eka Laharja. Untuk pertanyaannya, ini pertanyaannya menarik sih. Jadi untuk saat ini, apakah produk varian ini bisa digunakan dan apakah inbound outbound-nya beda? Untuk satu model kalau misalkan dalam satu model produk ada 100 pieces dan setiap pieces memiliki kode produk yang berbeda. Jadi kalau misalkan dari aku nggak salah tangkap ya, apakah untuk satu produk ini ada banyak model dan untuk per model ini ditandain nih ada kode produknya. Apakah seperti itu, Mas Alzi? Kalau misalkan memang seperti itu, mungkin bisa menggunakan fitur yang serial number tadi. Jadi untuk satu pieces itu bisa ditandain nih kode produk, bisa ditandain kodenya. Nah, untuk inbound dan outbound, untuk semua fitur transaksi di jurnal itu sudah bisa menggunakan varian karena varian ini sebenarnya kayak produk biasa. Seperti produk yang biasa aja, cuma kita bantu untuk melakukan grouping dan juga pembuatannya. Begitu sih, Mas Alzi. Mungkin udah clear atau masih ada yang mau tanyain ya? Ya, mungkin dari Makasih. Pak Muhammad Alzi, aku sudah aktifkan mikrofonnya. Boleh jika ada pertanyaan lanjutan. Oke, halo, selamat siang Bapak. Halo, selamat siang Pak Muhammad Alzi. Sudah aktif mikrofonnya tapi suaranya belum keluar nih. Apakah sudah terjawab tadi yang dijelaskan oleh Kak Aji? Silakan. Oke, mungkin sementara karena di aku suaranya belum masuk, Pak Alzi. Jadi boleh nanti sembari menunggu boleh sampaikan di kolom chat dulu ya, apakah sudah terjawab atau mungkin ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut. Sembari kita menunggu responnya Pak Alzi, kita akan coba ke pertanyaan berikutnya ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita coba jawab. Hmm, aku akan coba pilihkan yang memang berkaitan dengan topik hari ini ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Dewi dari PT Prolabios Mitra Analitika. Aku coba bacakan dulu ya. Halo Kak, semisal kita punya PO kontrak untuk pemenuhan barang untuk 1 tahun dari customer. Misal kuantiti 100 pieces itu dikirim untuk 1 tahun sesuai kebutuhan customer. Ini kita bisa tarik reportnya kah berapa sisa barang yang belum dikirim secara otomatis? Oke, dari Kak Tarik atau Kak Aji, kalau di jurnal seperti ini apakah bisa atau bagaimana? Mungkin bisa dibantu jawab, silakan. Pertanyaan dari Ibu Dewi, PT Prolabios Mitra Analitika.
Ini kayaknya terkait ini ya, terkait komparasi purchase order dengan yang sudah di deliver berapa ya. Kalau misalkan itu, Tarek bisa bantu dikit nggak terkait yang ini? Kita udah ada belum ya Oke, reportnya? ini kebetulan Bu Dewinya juga sudah unmute. Mungkin dari Bu Dewi, halo, selamat siang. Iya, halo, selamat siang. Ya, boleh Ibu Halo. dibantu lagi untuk pertanyaannya detailnya seperti apa? Iya, betul sesuai dengan Kak Haidar tadi ya. Jadi kita misalkan punya PO 100 pieces kan, kita setiap bulannya atau bahkan nggak setiap bulan, per beberapa bulan sekali kita hanya kirim mungkin 3 pieces. Nah, itu tarik reportnya bisa nggak ya? Karena selama ini kan kalau kita lihat di layarnya aja cuma statusnya open aja atau belum belum apa namanya belum full terkirim. Tapi untuk sisanya nggak pernah terlihat gitu. Oke. Baik, Bu Dewi. Untuk saat ini sih kalau misalkan dari yang saya ingat aku ya, mungkin nanti kalau misalkan dari Tarik udah balik bisa ngasih jawabannya lebih lengkap. Itu kita baru bisa ngelihat antara relasi dari pengiriman barang dengan purchase ordernya. Nah, tapi untuk apakah reportnya itu memang aku belum 100, aku masih perlu ngecek lagi sih apakah ada reportnya atau enggak. Untuk yang terkait ini itu terkait ini ya, terkait penjualan ya. Iya, iya Hmm. Kak, betul. Jadi misalkan kita kan Oh, banyak ya, oke. mungkin ada banyak juga di teman-teman, misalkan kita punya PO yang barang kita tuh nggak 100% juga apa namanya tersedia gitu di gudang kita. Mungkin nanti yang tersedia dari 100 pieces hanya tersedia 50 dan nanti masih ada 50 yang harus dikirim misalkan kayak gitu. Nah, itu kalau misalkan di jurnal sendiri kan hanya layar aja ya, berbentuknya masih open atau belum belum close gitu. Tapi untuk sisa barangnya sendiri untuk ingetin kita atau reminder kita itu nggak ada. Jadi sampai sekarang harus dilakukan secara manual atau cek-cek invoice dan pengiriman barang dulu berapa yang harus dikirim. Nah, maksud saya kalau di jurnal ini memang ada bentuk reportnya yang harus ditarik, boleh mungkin gitu. Atau kalau memang sudah ada, boleh di-share caranya seperti apa. Hmm. Oke. Berarti sebenarnya terkait sales. Berarti kalau misalkan ini dari Bu Dewi melakukan sorry, dari Bu Dewi melakukan penjualan barang, terus nanti karena pengirimannya sebagian, nanti kalau misalkan mau rekap sebenarnya sudah dikirim berapa ataupun yang sebenarnya yang perlu dikirim sisanya itu berapa ya? Iya, betul, Eh, Kak. oke. Itu Tarik mungkin Kak, ini tuh nggak salah kita ada satu report yang mirip seperti ini, cuma aku belum yakin sih. Aku cek dulu ya. Tarik mungkin ingat nggak kalau misalkan sales order dikirim berapa, terus sisa berapa itu kita ada reportnya di mana ya? Atau belum ada? Oke, kalau misalnya sekarang, sorry, suaraku kedengeran jelas? Ya, Dengeran jelas? jelas Kak, aman. Untuk sekarang, kalau misalnya berdasarkan kuantitas sih, emang sebenarnya kita sekarang belum ada. Cuma paling yang bisa kita provide adalah kita bisa pakai sales order completion. Bu, udah pernah diakses kah untuk sales order completion report? Itu maaf Kak, di mana ya? Kalau boleh tahu. Di menu apa atau di modul apa? Di modul reports, sorry, aku coba share screen ya. Ya, boleh Kak, Boleh, kalau misalkan bisa di-share screen, boleh sekalian aja. Jadi teman-teman yang lain bisa lihat juga. Oke, sebentar. Layarku kelihatan? Sudah. Oke, layarku kelihatan di jurnal kan ya? Ya, betul lagi di halaman report. Di sini sebenarnya kita ada untuk sales order berdasarkan sales order status gitu ya. Jadi di sini ada sales order completion bisa diakses dari menu report terus ke tab sales. Di sini ada sales order completion gitu ya. Nah, mungkin aku filter beberapa langsung. Nah, di sini ada sebenarnya yang kita bisa filter tadi ya, yang aku mention sebenarnya kalau untuk kuantitas sendiri belum ada. Cuma yang bisa kita filter adalah berdasarkan delivery amount, Bu. Jadi di sini kelihatan order amount-nya berapa, delivery amount-nya yang belum berapa. Seperti itu. Nah, di sini sebenarnya kalau kita filter, di sini kelihatan ya, ada tooltipnya juga. Nah, ini Mhm. informasi kuantitasnya sebenarnya. Tapi kalau misalnya berdasarkan filter reports-nya, emang kita belum bisa untuk ngambil spesifik report kuantitasnya yang kita kita tampilkan di sini. Jadi kalau misalnya kita mau bandingin tadi ya, ceritanya kalau ada
Kalau misalnya ada order yang parsial mungkin seperti ini ya gitu ya. Di sini ada 298.000, terus udah di deliver sebagian dia akan kelihatan gitu ya. Dan kalau misalnya udah di invoice dia akan kelihatan sebagian dan yang udah dibayar sebanyak berapa. Seperti itu, Bu. SOC ini juga kayaknya adanya di kelas 360 ya, Kak. Kalau di Enterprise Plus kayaknya tidak ada. Untuk sales order completion sendiri sebenarnya itu available untuk Enterprise Plus maupun 360, tapi paling harus dicek untuk role-nya, Bu. Jadi role-nya sendiri untuk sales order completion yang bisa melakukan akses adalah ultimate owner maupun Mhm. sales yang memiliki role semua jenis sales gitu ya. Kan ada beberapa jenis sales gitu ya. Sales invoice Ya, and ya, return, ada terus beberapa dan user order yang gitu. eh, oke. Berarti memang SOC ini memang adanya di 360 ya, Kak. Kalau di Enterprise Plus tuh kayaknya kalau saya cek di tempat saya nggak ada. Em, Seharusnya ada sih, Bu. Nah, mungkin yang bisa dicek adalah role-nya sih. Kalau misalnya sales order completion ini, apakah role Ibu bisa punya akses ke sales order completion ini? Oh gitu, Tapi oke. seharusnya sales order completion ini untuk Enterprise Plus itu juga available gitu ya. Mungkin aku juga bisa share guidebooknya ya. Nanti di kolom chat. Ini aku copy ke chat. Menjawab mungkin Ibu atau ada Iya, pertanyaan lain? saya cek ya betul sesuai sama ininya ya. Kalau Ultimate itu bisa dan Siap. list manager mungkin bisa gitu ya. Tapi kalau yang jadi sesuai rules-nya ya Ya, untuk Enterprise Plus, oke, oke Kak. Ya cuma mungkin kemudian hari mungkin bisa secara kuantiti ya Kak. Kalau tadi kan di completion harganya ya kalau nggak salah ya. Jadi mungkin bisa lebih memudahkan kita di kemudian hari untuk reminder kita juga. Takutnya memang ada barang yang kita tuh sampai kelewat untuk dikirimkan lebih ke situ sih Kak. I see. Oke. Thank you Bu untuk masukannya. Kita tampung. Ya, Terima ya. kasih. Sama-sama Kak. Terima kasih juga. Oke, terima kasih kembali Bu Dewi dan terima kasih Kak Tarik dan Kak Aji sudah bantu menjawab. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi sebagai informasi, saat ini kami sudah menjawab beberapa pertanyaan yang ada di Q&A, baik secara live ataupun by typing. Jadi silakan saat ini Bapak Ibu juga bisa lihat ya beberapa pertanyaan yang sudah dijawab secara live ataupun by typing ini di tab answer pada kolom Q&A. Nah, jangan khawatir, nanti pasti dari Bapak Ibu juga butuh ya untuk let's say dari Bapak Ibu yang hadir webinar hari ini ingin juga nih untuk share ke rekan timnya atau juga ingin discuss juga bahan bahan untuk discuss dengan manajemennya. Jadi silakan boleh disampaikan saja alamat emailnya pada feedback form. Nanti kami akan bantu untuk kirimkan materi PowerPoint, rekaman webinar, e-sertifikat beserta rekapan tanya jawab yang akan kami buat dalam bentuk file PDF. Begitu. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian akan bisa mendapatkan 4 item tersebut. Jadi ada e-sertifikat, materi PowerPoint, rekaman webinar, dan juga rekapan tanya jawab dengan sudah mengisikan feedback form. Jadi silakan boleh diakses feedback formnya di link bit.ly/jgs101-fb2. Atau nanti setelah ini dari rekanku juga akan bantu share linknya di kolom chat. Jadi Bapak Ibu bisa lebih mudah lagi untuk langsung klik linknya. Nah, kita akan coba jawab beberapa pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu sekalian karena kebetulan beberapa pertanyaan yang tersisa itu ada yang mirip-mirip dan juga mungkin ada yang belum sesuai dengan topik webinar kita pada hari ini. Jadi seandainya dari Bapak Ibu ada kebutuhan lebih jauh ya mengenai jurnal, boleh saja disampaikan dulu di feedback form ingin mengikuti produk demo atau ingin konsultasi dengan tim account management kami, atau jika ada kendala teknis boleh nanti dikonsultasikan pada live chat support Mekari Jurnal. Nah, untuk sembari kita menjawab 2 pertanyaan terakhir, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita juga tutup webinarnya dengan sesi giveaway ya. Oh sorry, dengan sesi feedback form. Jadi nanti aku akan menginformasikan dulu mengenai, aku akan menginformasikan mengenai tata cara door prize yang tadi sempat aku informasikan ya. Oke, kita coba back dulu.
Oke, jadi sekali lagi aku informasikan saat ini kita juga mengadakan sesi door prize ataupun giveaway dengan cara mengikuti beberapa tahapan yang ada di layar. Nanti dari Bapak Ibu bisa untuk menerima saldo GoPay senilai Rp100.000 untuk 3 orang pemenang. Nah, caranya seperti apa? Jadi Bapak Ibu masih bisa nih silakan untuk upload cerita ataupun pendapat mengenai bagaimana pengalaman Bapak Ibu atau teman-teman dalam menggunakan Mekari Jurnal selama ini di media sosial atau di Instagram dengan menyertakan mohon untuk ada menyertakan hashtag tentu bisa ataupun jurnal community. Bisa sebagai hashtag ataupun bisa sebagai bagian dari captionnya. Nanti bagi yang upload, mohon untuk tag juga Instagram @jurnalofficial. Lalu jika dari Bapak Ibu sudah upload ketika webinar ini berlangsung, boleh dicat juga ya ke webinar chat ini dengan format sudah @plus username. Begitu, jadi kamu bisa cek nih kira-kira siapa saja yang sudah upload. Lalu nanti pastikan juga akun Instagram Bapak Ibu sekalian tidak di private, jadi dari tim jurnal bisa untuk cek postingan Bapak Ibu sekalian. Nanti kami akan pilihkan 3 pemenang dengan cerita yang paling menarik untuk untuk mendapatkan saldo GoPay senilai Rp100.000 dan juga kiriman special merchandise dari Mekari. Begitu. Nah, untuk pemenang ini nanti kami akan hubungi lebih lanjut maksimal juga 3 hari setelah webinar ini. Jadi silakan setelah webinar ini pun dari Bapak Ibu masih bisa untuk mengupload story-nya. Pastikan saja akun Instagramnya tidak di private dan juga sudah tag @jurnalofficial. Begitu. Oke, kita coba jawab 2 pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu sekalian sebelum kita menutup webinarnya. Jadi di sini ada pertanyaan seputar, oke tadi aku coba cek ya, seputar fitur di 360 atau di fitur di paket jurnal 360. Mungkin bisa dibantu jawab dari Kak Tarek ataupun Kak Aji ya. Ini dari Ibu Vestaria. Adakah fitur di 360 untuk kontrol perjalanan atau proses produksi dari suatu produk, seperti fitur penjualan atau pembelian? Nah, terkait hal ini, dari Kak Tarek atau dari Kak Aji bisa dibantu jawab? Silakan. Oke, untuk di 360, jadi kalau misalnya untuk fitur penjualan, pembelian, dan bagi, flow-nya gitu ya. Itu mungkin yang membedakan untuk kontrol perjalanan atau proses produksi suatu uh, produk. Itu satu kontrol perjalanan sendiri kita bisa kontrol dengan yang tadi namanya fulfillment gitu ya. Kalau misalnya ada penerimaan barang baru atau kita mau men-track bagian dari sales order ke picking sampai delivery gitu ya untuk melakukan pemerintahan mengambil barang itu bisa dilakukan dengan fitur 360 yang ada di modul fulfillment seperti itu contohnya. Atau kalau misalnya untuk proses produksi dari sebuah produk, kita juga sebenarnya tadi sempat dimention sama Anissa di awal session, kita ada yang namanya work order untuk di fitur 360. Work order sendiri itu bisa membuat sebuah produk dari satu bahan baku, multiple bahan baku menjadi multiple goods gitu ya, yang dibuat berdasarkan bill of material. Nah, kebetulan emang sesi hari ini nggak spesifik membahas terkait dengan bill of material sama work order. Mungkin yang bisa aku share adalah untuk guidebooknya nanti aku bisa coba share di chat. Tapi paling kalau misalnya emang tertarik terkait dengan fitur itu bisa dischedulkan untuk demo gitu ya tadi yang link Anissa udah sempat share untuk bisa explore lebih lanjut terkait dengan fitur bill of material dan work order kayak gitu. Semoga menjawab Bu. Oke, terima kasih Kak Tarek untuk jawabannya. Semoga menjawab ya Ibu Vestara tadi bagian bertanya dan juga teman-teman yang lain. Oke, kita coba bantu jawab 1 pertanyaan terakhir ya barangkali di sini. Coba aku cek dulu. Oke. Kita coba 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 jawab 1 pertanyaan terakhir. Ini ada dari Ibu Mena Komari, Bapak atau Ibu Mena. Aku coba bacakan dulu ya. Barangkali nanti dari Kak Tarek atau Kak Haji bisa bantu jawab juga. Pertanyaannya seperti ini. Penerimaan barang yang saya beli dari beberapa PO ke satu vendor. Barang yang jadi baru parsial. Bisakah di-create supaya bisa jadi satu invoice pembelian? Terkait hal ini boleh dibantu jawab. Silakan dari Kak Haji atau Kak Tarek. Oke, jadi aku mau coba understand the question better gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah kalau misalnya kita ada satu purchase order gitu ya, terus kita terima beberapa kali, apakah bisa dijadikan satu di uh, satu invoice atau satu purchase invoice gitu ya? Pertanyaannya.
Oke, barangkali dari Ibu Mena Komari, aku sudah aktifkan mikrofonnya, bisa dibantu. Oke, Ya. ya. Jadi begini, Kak. Saya membeli ke satu vendor beberapa PO karena misalkan begini, hari ini saya keluar PO, terus besok keluar lagi, misalnya selama 3 hari untuk barang yang berbeda, PO-nya ada 3 PO, ada 3 barang, 3 PO, kemudian ke satu vendor. Nah, ketika jadi vendor itu ngirim dalam mereka bikin satu invoice, menjadi satu invoice. Tapi yang barang yang jadi itu baru parsial. Nah, saya kan mesti menyesuaikan bahwa kalau mereka menjadi satu invoice, maka di kami pun dari beberapa PO, meskipun parsial, bisa satu satu invoice. Kalau selama ini saya tidak bisa, saya harus mengedit ke purchasing ordernya, saya edit lagi. Demikian. Jadi apakah bisa dari beberapa PO yang saya kirim ke vendor, bukan cuma satu PO, tapi beberapa PO untuk barang yang berbeda, jadinya parsial untuk bisa menjadi satu invoice. Demikian. Thank you Bu Mena untuk questionnya. Jadi kalau misalnya dari beberapa PO ke dalam satu vendor gitu ya, ke Ya, satu invoice, sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah beberapa PO tadi, kita lakukan purchase delivery-nya satu per satu dulu gitu ya. ya, Penerimaan barangnya tetap satu per satu. Lalu setiap penerimaan barang tersebut harus emang kita jadikan invoice masing-masing penerimaan barang dulu. Setelah itu bisa dilakukan untuk menggunakan fitur yang namanya join purchase invoice Bu. Nah, fitur join purchase invoice ini gunanya untuk menggabungkan multiple invoice yang ada di purchase maupun join purchase invoice itu untuk purchase, ada juga untuk sales. Join purchase invoice ini menggabungkan multiple purchase invoice yang ada dari satu vendor sehingga nanti pada saat pembayaran atau pada saat penagihan dari satu vendor itu bisa dimasukin ke dalam satu join purchase invoice ini dan satu pembayaran seperti itu. Ini mungkin since sessionnya mungkin nggak terkait dengan fitur join purchase invoice sendiri. Sama seperti tadi aku coba untuk share guidebooknya ya Bu. Nanti bisa ya. dieksplorasi juga untuk join purchase invoice-nya. Seperti itu. Semoga menjawab. Oke. Oke. Join processing invoice saya baru dengar ini kalau ada menu itu. Baik, terima kasih. Nanti saya coba. Oke, sama-sama Bu. Oke, terima kasih kembali Ibu untuk pertanyaannya. Semoga menjawab juga ya untuk teman-teman yang lain, karena tadi aku lihat juga sempat di-like atau di-upvote oleh beberapa teman-teman yang lain. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi itulah sesi tanya jawab kita hari ini. Senang sekali kita bisa berdiskusi ya. Jadi aku pun juga berharap nanti dari Bapak Ibu bisa untuk dieksplor lagi fitur-fiturnya yang sudah ada dan juga nanti kalau seandainya memang ada kebutuhan untuk discuss lebih lanjut atau barangkali ingin melihat dulu ya kira-kira demo produk itu seperti apa. Nanti boleh disampaikan saja ketertarikannya di feedback form. Nanti bagi yang tertarik untuk mengikuti sesi weekly product demo, pastinya akan dikirimkan invitation lebih lanjut ataupun juga akan dihubungi lebih lanjut. Jadi bisa dibantu nih untuk kebutuhan di perusahaan itu seperti apa. Oke Bapak Ibu sekalian, jadi sekali lagi aku ucapkan terima kasih untuk sesinya pada hari ini. Terima kasih juga untuk Kak Tarik dan Kak Aji sudah bantu sharing. Semoga sehat selalu dan kita bisa ketemu di event jurnal berikutnya. Dan di sini aku ingin mengingatkan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jadi jangan khawatir karena tadi kan aku sempat menjanjikan untuk memberikan door prize ya. Namun jangan khawatir nanti jadi silakan setelah webinar ini pun dari Bapak Ibu masih bisa untuk upload story-nya dan menceritakan pengalaman menggunakan jurnal dengan sertakan hashtag tentu bisa dan juga jurnal community. Jangan lupa untuk di tag Instagram @jurnalofficial. Jadi nanti dari tim jurnal bisa cek postingan Bapak Ibu sekalian dan pastikan akunnya tidak di private Bapak Ibu. Jadi pastikan sekali lagi akun Instagramnya tidak dalam keadaan private. Dan nanti untuk 3 pemenang terpilih yang akan dipilih oleh tim jurnal dengan cerita yang paling menarik begitu ya, akan diberikan saldo GoPay Rp100.000 GoPay dan juga dikirimkan special merchandise dari Mekari. Untuk pengumumannya nanti kami akan hubungi lebih lanjut dalam waktu maksimal 3 hari setelah webinar ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi maksimal 3 hari, bisa lebih cepat dari itu. Jadi silakan pastikan saja sudah mengisikan feedback form juga untuk nanti kami hubungi lebih lanjut ya jika Bapak Ibu terpilih sebagai pemenang.
Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi itulah sesi webinar kita pada hari ini. Senang sekali bisa bertemu dan berdiskusi kembali. Semoga apa yang kita diskusikan tadi bisa menjadi informasi baru ya, khususnya juga mengenai fitur supply chain management di jurnal. Jadi silakan jika ada kebutuhan, kami masih menunggu untuk feedback formnya. Aku, Anissa, mewakili segenap tim Mekari Jurnal, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan di webinar hari ini. Tapi nanti untuk feedback yang sudah diberikan akan menjadi evaluasi juga untuk ke depannya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sehat selalu dan sampai bertemu di event jurnal berikutnya ya. Terima kasih. Even fate, no psychic vision. But when things fall